Shalom. Ya baik Bapak Ibu, mari kita akan kembali merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberi judul khotbah atau renungan kita adalah One Year to Live. Hidup untuk 1 tahun. Apa yang akan kita lakukan jika Tuhan berkehendak dan menyatakan bahwa hidup kita itu hanya tersisa 1 tahun. Nah, itu yang akan kita renungkan pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Mari sebelumnya kita membaca terlebih dahulu di Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Filipi 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Dilihat di sini juga boleh Bapak Ibu. Sambil kita belajar dan merenungkannya, silakan Bapak Ibu menyimak. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat ini, pasal ini, atau mungkin kitab ini, kita akan melihat di sana bagaimana Paulus memberikan nasihat, memberikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, di ayat ini ya Bapak Ibu Saudara, walaupun pernah saya sampaikan bagi kita semua, ayat ini cukup unik. Karena ayat ini di dalam bagian ayat yang kita baca, Paulus itu menuliskan atau menggambarkan tentang hidup dan mati. Kenapa? Pertanyaannya itu kenapa Paulus di sini dua kali di ayat yang ke-20, ayat yang ke-21 dia menyebutkan tentang hidup dan mati. Nah, kita melihat dulu apa penyebab Paulus menyampaikan hal ini. Kitab Filipi ditulis Paulus ketika dia ada di dalam penjara di Roma. Jadi Paulus itu rasul Tuhan yang dulu sebelum dia bertobat, dia menganiaya murid Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu kan pasti pernah tahu ini, pernah membaca ini. Dia kejar murid Tuhan Yesus, bahkan dia juga punya wewenang untuk bisa membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Termasuk kalau kita baca tentang Lazarus, waktu Lazarus dilempari batu, Alkitab bilang Paulus ada di situ walaupun namanya dulu Saulus. Ketika dia bertobat di dalam perjalanan ke Damsik Bapak Ibu, dia mulai memberitakan Injil, dia menyampaikan tentang siapa Kristus. Dan itu membuat orang-orang pada saat itu, orang Yahudi, orang Farisi, Saduki nggak suka gitu. Sehingga mereka mencoba untuk membunuh Paulus. Berapa kali juga Paulus itu luput dari rencana-rencana pembunuhan. Tapi akhirnya dia harus diadili. Dia dipenjara, pindah dari penjara satu ke penjara yang lain. Dia harus disiksa, dia harus dicambuk. Berapa kali dia mengalami kapal karam dan sebagainya. Nah, terakhir Paulus itu diadili di Roma. Karena ketika dia harus diputuskan kasusnya, dia berkata aku akan naik banding ke Kaisar. Maka dia dikirim ke Roma. Jadi waktu Paulus menulis kitab Filipi, dia ada di penjara di Roma. Nah, penjara Roma adalah penjara yang terakhir bagi Rasul Paulus. Karena setelah dia dipenjara di Roma, maka dia akan menghadapi persidangan yang akan dipimpin oleh Kaisar. Dan sejarah gereja mencatat Kaisar memutuskan Paulus untuk dihukum dengan cara dipenggal kepalanya. Jadi penjara Roma adalah penjara terakhir bagi Rasul Paulus.
Paulus tahu waktu dia ada di penjara di Roma, dia nggak bisa lagi banding untuk naik perkaranya, dan dia harus menghadapi tuntutan akhir dalam hidupnya, dan dia tahu bahwa dia akan dihukum mati. Makanya waktu ada di penjara di Roma, Paulus tahu bahwa dia akan mati. Makanya suasana kebatinan ini kita bisa lihat dalam tulisan Paulus. Dia sampaikan di ayat yang kedua, dalam segala perkara aku tidak beroleh malu, tetapi biarlah Tuhan yang dipermuliakan, Kristus yang dipermuliakan, baik oleh tubuhku, oleh hidupku, bahkan oleh matiku. Kemudian dia berkata, kalau aku hidup itu bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus tulis tentang hidup dan mati, karena itulah akhir-akhir dari kehidupan Paulus dia tulis kitab Filipi. Bapak Ibu, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika Paulus tahu bahwa hidupnya akan berakhir, walaupun diperkirakan ya Bapak Ibu, setelah kitab Filipi sampai dia dipenggal kepalanya itu paling lama berjarak 2 tahun. Tapi itu penelitian orang ya, bisa benar, bisa lebih panjang, bisa juga lebih singkat. Tapi dia tahu bahwa itu adalah kesempatan terakhir bagi Paulus, sehingga dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, dan kita lihat tulisan Paulus itu bicara tentang hidup dan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga dia melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya supaya dia bisa menghasilkan buah. Makanya di ayat yang terakhir, ayat 22 itu, kalau aku hidup di dunia ini, itu artinya bagiku bekerja. Kata bekerja itu berusaha keras ya, berusaha keras, bukan hanya sambil lalu, tetapi dia bekerja, dia berusaha keras untuk menghasilkan buah. Bisa saja dalam benak Paulus, bisa saja ya dalam benak Paulus, ini kesempatan aku terakhir untuk menghasilkan buah, sehingga dia bekerja keras untuk dia bisa menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu, itulah latar belakang dari tulisan ini, supaya kita dulu memahami kenapa sih Paulus sebutkan atau menuliskan atau menyinggung tentang hidup dan mati. Karena memang ini adalah kitab-kitab terakhir yang ditulis dalam hidup Paulus. Mari kita akan melihat yang pertama ini terlebih dahulu. Bapak Ibu, hidup ini singkat. Kenapa istilah ini ada? Enggak juga tahu, ternyata ada manusia yang bisa berumur sampai 100 tahun. Tapi jangan lupa ada juga manusia yang berumur 1 hari, ada yang berumur 1 jam gitu. Jadi usia manusia itu rahasia Tuhan, tidak ada yang bisa tahu. Dokter bisa memperkirakan. Ketika perkiraan itu bisa saja benar, bisa saja lebih dari perkiraan dokter atau kurang dari perkiraan dokter. Jadi bisa saja, tapi itu hanya estimasi, itu hanya perkiraan. Jadi usia manusia itu tidak ada yang tahu. Jangan kita berpikir gini, saya masih muda, saya masih sehat, orang saya rajin berolahraga, gaya hidup saya juga sehat, makanan saya juga sehat. Naik pesawat, pesawatnya jatuh. Kematian tidak hanya bicara tentang orang yang sakit atau orang yang lanjut usia, tetapi yang muda pun bisa mati. Kita pulang dari tempat ini dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, tiba-tiba setelah tidur sore, nanti siang karena ini hari Minggu kita bisa istirahat, gak bangun-bangun. Siapa yang tahu kan? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu toh. Bahwa hidup kita, usia kita ini nggak ada yang tahu. Makanya istilah ini muncul, life is short. Hidup ini singkat. Seorang penyair terkenal dari Indonesia namanya Chairil Anwar, dia menuliskan satu puisi yang sangat terkenal, judulnya Aku. Di bagian terakhir dari puisi itu Chairil Anwar menuliskan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bapak Ibu pernah tahu usianya Chairil Anwar? Kalau nggak salah diperkirakan dia itu
terkena paru-paru karena perokok keras ya, perokok berat. Dia meninggal sebelum usianya genap 27 tahun. Hanya beberapa bulan sebelum dia 27 tahun dia meninggal. Hairil Anwar yang berharap bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak sampai 100 tahun usianya, nggak sampai 50 bahkan nggak sampai 27 tahun dia dipanggil oleh Tuhan. Who knows? Siapa yang tahu? Kita nggak akan pernah tahu hidup kita. Jadi ketika kita nggak pernah tahu hidup kita, maka ada satu persepsi yang harus kita hilangkan dalam hidup ini. Dalam bahasa Inggris itu ada satu kata yang membuat seseorang itu salah memperkirakan hidupnya, yaitu someday. Someday itu diterjemahkan suatu hari, sama dengan one day ya Bapak Ibu. Someday, one day itu sama. Tapi someday itu bicara tentang satu hari nanti, tapi kita nggak janji juga untuk bisa menepatinya. Someday I will visit you. Suatu saat nanti, suatu hari nanti saya akan mengunjungi engkau. Tapi nggak tahu kapan gitu. Masih mending waktu dia bilang one day I will visit you. Itu adalah sebuah janji bahwa dia akan menepatinya walaupun waktunya nggak tahu. Tapi kalau orang bilang someday itu nggak janji Bapak Ibu. Sudah harinya nggak pasti, nggak ada juga janjinya. Nah sama ketika kita ditanya orang, kenapa sekarang nggak berdoa lagi? Oh nanti aja aku berdoa lagi, someday. Kenapa nggak ke gereja? Oh nanti aja, nantilah, tunggu minggu depan, tunggu bulan depan, someday juga. Nanti aja, ayo melayani, nanti aja, tunggu jabatanku sekian sudah sampai di sini titik ini, tunggu aku sudah diberkati, tunggu aku punya rumah, tunggu aku punya kendaraan, someday juga, nggak ada kepastian. Ayo dong kamu bisa melakukan hal yang baik bagi orang itu, ayo berdamai, hubungan kamu dengan dia kan tidak baik, ya someday. Kita hanya bilang someday, nantilah, nanti tunggu waktu Tuhan. Orang berkata seperti itu padahal dia nggak mau melakukannya. Tinggal jawab aja nanti tunggu waktu Tuhan. Nanti someday membuat orang lupa bahwa usianya tuh dia tidak tahu sampai di mana, sehingga dia hanya bisa berkata someday, nanti. Untung-untung dia bisa menepati janjinya. Tapi kalau enggak, kan nggak ada yang tahu. Nantilah saya ke gereja, tunggu saya punya kendaraan, saya malu kalau naik kendaraan umum nanti. Ya syukur-syukur terpenuhi, Tuhan memberkati dia dengan kendaraan. Tapi siapa tahu Tuhan panggil dia terlebih dahulu, baru dia punya kendaraan, nggak terwujud. Siapa yang tahu? Nah kata nanti ada waktunya, tunggu waktu Tuhan, bla bla bla. Kalau dalam istilah bahasa Inggris itu someday, itu membuat persepsi dalam diri kita itu sama seperti Hairil Anwar. Memang kita ingin hidup lebih lama di dunia ini, tetapi itu bukan otoritas kita, itu bukan wewenang kita. Bisa saja usia anak-anak kita lebih singkat dari orang tuanya. Saya punya ibu, hanya kebetulan 2 bersaudara, Bapak Ibu, dia punya adik laki-laki. Ibu saya dan adik laki-lakinya lebih duluan dipanggil Tuhan dibandingkan dengan nenek kami. Makanya ketika om kami meninggal, nenek itu dia menangis. Biasa orang Toraja kalau menangis sambil bernyanyi, oh gini, kenapa kok kamu yang duluan dipanggil Tuhan? Padahal nenek kami sudah tua gitu. Lihat Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bisa tahu. Saya pun kalau ditanya misalnya ini, Tuhan kasih kesempatan, mau berapa tahun sih umurnya? Ya 78 tahun seperti firman Tuhan. Kalau di atas itu, enggaklah, kalau saya sudah punya cucu sudah cukup. Yang penting punya cucu, lihat cucu, gendong cucu. Bagi beberapa orang hidup sudah lengkap. Gak ada lagi yang harus kita tunggu gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya sama keluarga juga banyak berbicara tentang kematian loh di rumah. Joyce, Daniel, tugas Papa sebagai orang tua itu berakhir di kematian. Entah Daniel yang meninggal, Joyce yang meninggal, atau saya yang meninggal. Maka tugas saya selesai gitu.
Jadi sementara kita masih ada, berarti masih tanggung jawab orang tua. Saya udah bicara tentang kematian dengan anak-anak. Kematian is okay. Kematian itu menjadi sesuatu yang mungkin menyenangkan bagi yang mengalaminya, tetapi yang ditinggalkan itu duka yang mendalam. Ya, tapi bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, kematian itu Bapak Ibu Saudara masih menjadi tanda tanya bagi kita. Usia kita tidak ada yang tahu. Saya tidak berusaha untuk mendoakan kita untuk cepat dipanggil Tuhan ya Bapak Ibu. Walaupun hari ini khotbahnya tentang ini, yang main musik juga pakai bajunya hitam. Nanti terakhirlah kita nyanyi lagu Ya Tuhan tiap jam. Jadi kayak ibadah penghiburan hari ini. Tapi ingin mengingatkan bagi kita bahwa hidup kita itu nggak ada yang tahu. Jadi jangan lagi kita berkata someday I will going to church. Someday I will pray. Someday. Nantilah saya melayani, nantilah saya memberi, nantilah saya berkorban. Tetapi ketika kata nanti itu nggak pernah terjadi dalam hidup kita, kita nggak melakukan apa-apa akhirnya. Nah Bapak Ibu, mari saya ingin membuka terlebih dahulu dua hal penting dalam kehidupan kita. Supaya persepsi hidup kita itu benar, kita lurus persepsi kita, supaya kita bisa fokus dengan kehidupan kita. Sama seperti Paulus katakan, jika aku hidup di dunia ini, jika aku masih ada di dunia ini, itu artinya bagiku bekerja, memberi buah. Ketika pertanyaan ini Bapak Ibu ditanyakan kepada kita, apa yang akan saya lakukan jika waktu hidup saya tinggal 1 tahun? Apa yang Bapak Ibu mau lakukan? Misalnya, ini contoh aja ya. Tuhan bilang sama kita, hidupmu itu hanya tahun 2023. Oke, kita tahu nih, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Wow, kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab yang nggak pernah dibaca. Rajin ke gereja, terlibat di dalam pelayanan, disuruh doa nggak nolak lagi, nggak bilang lagi someday itu. Karena kita tahu usia kita, dan itu menghilangkan kepicikan kita dengan hidup ini, sehingga kita bisa berkata nanti aja, tunggu aja, nantilah, belum tepat waktunya. Kan Pengkhotbah 3 pasal 10 bilang segala sesuatu ada waktunya. Semua ayat-ayat hanya kita gunakan karena kita punya persepsi bahwa nanti aja masih ada kesempatan bagi saya, hari ini, besok masih ada kesempatan bagi saya, bulan depan masih ada kesempatan bagi saya, tahun depan masih ada kesempatan bagi saya, kalau masih ada kesempatan. Tapi kalau tidak ada kesempatan lagi, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan jika Tuhan berkehendak lain dalam kehidupan ini? Apa yang mau kita lakukan? Kita menunda-nunda pertobatan kita. Kita menunda-nunda untuk melakukan hal yang baik. Kita menunda-nunda untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Nah Bapak Ibu, saya ingin membagi dua hal. Ketika pertanyaan ini sebenarnya, misalnya ya, datang kepada kita, apa yang akan saya lakukan jika waktu hidup saya tinggal 1 tahun ini. Yang pertama, mari kita mengambil semua kesempatan yang ada, seolah-olah itu kesempatan yang terakhir dalam hidup ini. Dalam ayat yang ke-22, Paulus bilang begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ketika Paulus merasa waktu dia tulis kitab Filipi itu, surat Filipi, dia masih hidup tulis itu, karena nggak mungkin dia sudah mati tulis ya. Dia masih hidup tulis, dia masih sadar ini menulis kitab Filipi. Dia tulis, jika aku harus hidup di dunia ini, karena dia tahu dia akan menghadapi pengadilan kaisar. Jika aku harus hidup di dunia ini, maka itu bagiku bekerja, memberi buah, mengambil semua kesempatan untuk kita
bisa menghasilkan buah. Kita harus menyingkirkan satu persepsi yang mungkin lama dalam pikiran kita. Nanti, tunggu waktunya, someday. Kalau ingin berbuah baik sekarang. Jangan lagi tunggu besok. Nanti aja tunggu saya tua, saya kan masih muda. Nanti aja tunggu saya sembuh, saya lagi sakit ini. Ya kalau sembuh. Nah Bapak Ibu, mari mengambil semua kesempatan ketika kesempatan itu ada di depan kita. Seolah-olah itu kesempatan yang terakhir. Wah Pak, dalam kenyataannya ternyata saya masih bisa hidup hari ini. Ya besok masih ada kesempatan bagi kita. Anggap itu kesempatan yang terakhir. Ya waktu besok saya melakukannya, ternyata saya masih ada hidup, saya masih bisa sampai minggu depan. Gak apa-apa, minggu depan ada kesempatan. Ambil kesempatan itu untuk berbuah, menghasilkan buah yang baik. Seolah-olah itu kesempatan yang terakhir. Ya bulan depan saya masih bisa Pak melakukannya, ternyata saya masih hidup. Tidak seperti yang Pak Pendeta bilang. Bagus, berarti masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena saya tidak bisa memperkirakan prediksi hidup kita. Kalau masih ada kesempatan, ambil kesempatan itu untuk berbuat baik. Jangan ditunda-tunda, jangan tunggu nanti. Tunggu saya kaya, tunggu saya punya jabatan, tunggu nanti begini, tunggu napas saya sudah ada selang di hidung, sudah ada selang di mulut, dikasih makan lewat suntikan. Bapak Ibu mungkin dalam hidup sehari-hari tidak banyak melihat itu, tenaga medis banyak melihat. Tapi dalam pelayanan banyak melihat orang yang sudah semua ditusuk di sini, kabel di mana-mana di dalam tubuhnya. Itu sudah kesempatan yang hampir habis sebenarnya bagi kita. Tapi ketika kita masih dalam keadaan yang baik, pikiran kita bilang A, ngomong kita masih A, berarti masih oke, normal. Jangan ngomongan kita B, pikiran kita A, gitu. Itu sudah nggak nyambung namanya. Jadi membuat seseorang ini maunya apa sih, kita ajak ngomong A, dia ke B, gitu. Udah mulai seperti itu, sulit juga untuk menolong orang seperti ini. Tapi kalau kita masih dalam keadaan yang baik, ambil kesempatan. Oh, masih ada kesempatan bagi saya untuk saya menolong. Masih ada kesempatan bagi saya untuk saya bisa memperbaiki omongan saya. Omongan saya selama ini kasar. Jadi jangan tunggu, nantilah tunggu saya tua. Kan kalau saya tua, saya sudah mulai bijaksana sehingga omongan saya sudah mulai baik. Enggak juga, siapa bilang banyak orang tua yang omongannya malah lebih menjengkelkan dibandingkan anak-anak muda. Apalagi kalau sudah semakin tua. Nanti aja tunggu semuanya bisa berjalan dengan baik. Nanti kalau saya ambil kesempatan ini, wah saya tidak bisa happy dalam hidup saya. Kita nggak dilarang untuk bisa menikmati hidup ini Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus menikmati hidup kita. Bapak Ibu kerja untuk apa? Kalau kita bisa menikmati berkat di dalam kehidupan ini, itu berkat. Karena firman Tuhan bilang begini juga, ada orang yang tidak diberikan kuasa untuk menikmati. Tapi kalau kita masih bisa menikmati, silakan nikmati. Tapi kalau ada kesempatan bagi kita juga untuk bisa menghasilkan buah yang baik, mari ambil kesempatan itu. Jangan berkata someday, nanti, tunggu. Tapi kita ambil semua kesempatan. Kalau Tuhan izinkan kita masih ada di tahun ini, atau ketika Tuhan sudah menentukan bahwa hidup saya hanya sampai 1 tahun ini, maka saya akan mengambil semua kesempatan itu. Nah, lebih baik kita punya persepsi itu daripada kita punya persepsi masih ada lain waktu. Ya kalau sempat. Seseorang ketika ditinggalkan orang yang dikasihnya, dia sedih sekali. Saya tanya, kenapa sih kok sedih banget? Dibandingkan sama keluarga yang lain, dia sedih sekali. Dia cuma bilang, saya berjanji untuk melakukan sesuatu dan saya terus menundanya. Dan akhirnya saya nggak bisa lakukan lagi. Karena orangnya sudah dipanggil Tuhan. Saya berpikir iya juga ya. Kalau kita ingin belikan bakso orang yang kita kasih, belikan aja sekarang. Jangan tunggu nanti.
Kalau mau bikinkan sate babi, bikinkan aja, jangan tunggu nanti. Kan masih ada besok. Iya mungkin benar gitu ya. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu, persepsi kita berkata bahwa nanti, maybe, someday, itu membuat kita lupa hidup kita ini terbatas. Sehingga kita akan menunda-nunda melakukan sesuatu dan menunda-nunda untuk mengambil kesempatan itu. Itu yang pertama. Kalau Tuhan berkehendak bagi kita untuk hidup 1 tahun lagi, maka itu artinya kita mengambil semua kesempatan untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Yang kedua, kalau kita sudah ambil kesempatan itu, maka kerjakan dengan baik. Kalau kita diminta tolong seseorang, kerjakan ini ya, oke, saya akan kerjakan karena saya ingin menolong kamu. Jangan dibuat asal-asalan. Yang penting selesai, yang penting bisa menyenangkan orang itu, yang penting ya pokoknya luarnya bagus, dalamnya biar aja, yang penting kan luarnya bagus. Asal-asalan, saya lagi capek minggu ini, saya lagi banyak pergumulan minggu ini, wah pekerjaan saya minggu ini terlalu banyak, saya nggak bisa mempersiapkan pelayanan, ya udah nanti aja. Nanti kalau saya disuruh khotbah merah, pas hari Selasa mau khotbah, tanya sama ketua merah, bahan khotbah mana? Berarti dia nggak baca di rumah. Baru mau khotbah, baru tanya bahan khotbahnya mana. Walaupun bahan khotbahnya bisa dibaca, pikirnya kan tinggal dibaca aja kok, gampang. Itu artinya kita tidak melakukan sesuatu dengan baik. Kita tidak melakukan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita itu dengan baik, kita kerjakan asal-asalan. Hasil itu kan tidak pernah mengkhianati perjuangan, tidak pernah mengkhianati usaha kita. Akan terlihat kok buah kita kalau kita mengerjakannya itu asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati, tidak dipikirkan, tidak direnungkan. Pokoknya yang penting karena jadwal saya lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita masih memiliki waktu di tahun ini, maka lakukan semua kesempatan yang kita ambil itu dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ke-20 Paulus menuliskan begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Yang kurindukan, yang kuharapkan, kata Paulus, bahwa aku dalam segala hal. Maka Paulus bekerja untuk dirinya, untuk hidupnya dalam segala hal. Kalau kita lihat ayat 20 itu lagi, biar Tuhan dipermuliakan baik melalui hidupku atau juga matiku. Maka Paulus mengambil semua kesempatan itu dan dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini terbukti dengan ditulisnya kitab Filipi di dalam penjara di Roma, penjara terakhir yang harus dilalui oleh Paulus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melakukan ini. Walaupun mungkin dalam kenyataannya nanti umur kita panjang ya, puji Tuhan kan. Siapa sih yang tidak senang? Makanya setiap ulang tahun lagunya panjang umurnya gitu. Selalu saja panjang umurnya, padahal umur kita semakin pendek kan sebenarnya kalau ulang tahun. Tapi lagunya panjang umurnya. Artinya kita harus menikmati hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita usia kita sudah lanjut tapi kita bisa menikmati hidup ini. Kalau ada uang-uang ya jalan-jalan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nikmati aja hidup kita. Tapi jangan lupa kita nggak boleh punya persepsi someday. Itu persepsi yang berbahaya bagi orang, sehingga orang akan menunda-nunda untuk melakukan segala sesuatu. Atau bahkan juga karena kita akan bilang nanti ya udah kita kerjakan aja, sekarang saya kerjakan, yang penting selesai dah. Nanti kan minggu depan masih ada kesempatan saya untuk mengerjakan. Nanti yang minggu depan baru saya kerjakan betul-betul, baru saya persiapkan betul-betul. Iya kalau hidup kita sampai minggu depan. Mari lakukan segala sesuatu ya Bapak Ibu sebaik-baiknya untuk keluarga kita, untuk
anak-anak kita, untuk siapapun yang ada di sekitarnya, biar kita bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dua hal ini ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa mengembangkan, merenungkannya. Kalau hidup kita hanya tersisa 1 tahun lagi, maka yang saya akan lakukan, saya akan mengambil semua kesempatan dalam hidup saya, dan saya akan melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, semua kesempatan yang diberikan kepada saya, seolah-olah itu adalah usaha saya yang terakhir di dalam kehidupan ini untuk bisa menghasilkan buah. Walaupun nantinya masih ada waktu bagi kita, bulan depan kita masih hidup, tahun depan kita masih hidup, tapi jangan sampai kita berpikir, punya persepsi someday, nanti aja saya baca Alkitab, kan masih ada, umur saya baru 40 tahun kok, nggak pernah selesai baca Alkitab, masih panjang umur saya, nanti saya selesaikan baca Alkitab. Toh banyak juga di toko-toko orang masih jual Alkitab. Jadi nanti aja saya selesaikan membaca Alkitab, nanti aja saya punya waktu untuk renungan pribadi, saya berdoa pribadi kepada Tuhan, nanti aja, umur saya masih 30, ngapain saya doa nangis-nangis duduk, kan masih ada kesempatan, tunggu saya jadi nenek-nenek. Baru kan biasanya kalau di gereja yang jadi pendoa syafaat kan nenek-nenek. Kalau sampai kita nenek, kalau enggak, mari lakukan semuanya sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Mari kita simpulkan Bapak Ibu Saudara. Hidup manusia secara fisik itu singkat. Daging kita ini ada batasnya ya Bapak Ibu. Pasti nggak lama, nggak mungkin, walaupun usia manusia ada yang tua sampai 100 tahun ya paling segitu. Tapi mungkin dia yang 100 tahun, bukan saya nggak sampai 100 tahun. Jadi hidup ini singkat. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Coba perhatikan setiap dalam hidup kita, hari demi hari dalam hidup kita, Tuhan pasti memberikan kesempatan untuk kita menghasilkan buah. Dan yang terakhir, jika Tuhan izinkan saya hidup 1 tahun lagi, maka yang saya lakukan adalah mengambil setiap kesempatan dan bekerja keras untuk menghasilkan buah. Mari tunduk kepala kita berdoa.